Tribuners, malam ini sangat spesial. Studio Tribun Timur kedatangan salah satu tamu yang sangat istimewa karena beliau salah satu tokoh nasional. Tribun Timur kedatangan tamu Bapak Dr. Honoris Causa Haji Zulkifli Hasan, SEMM, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Selain sebagai Ketua Umum, narasumber kita malam ini juga salah satu Wakil Ketua MPR RI. Bisa mungkin disapa Pak Ketum? Assalamualaikum Tribun Timur, saya Zulkifli Hasan. Alhamdulillah sampai di sini. Tribuners, Ketum datang malam ini bersama beberapa rombongan setelah serangkaian acara yang padat di Makassar ya. Informasi yang sampai di redaksi, Ketua Umum sudah bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan. Sudah bertamu juga ke rumah jabatan Wali Kota Makassar. Pertanyaan pertama mungkin tuh, ini mungkin pertanyaan ringan dulu. Ketika pertama kali menginjakkan kaki di Makassar, kuliner apa kira-kira yang terbayang di Ketua Umum DPP PAN? Tribuner, saya sudah swab, jadi saya ini boleh buka karena sudah swab. Kalau nggak bisa terbang. Ya kalau sini coto, ya coto terapi. Ternyata tadi saya di rumah jabatan gubernur disodorin apa namanya itu makanan khas ini. Khas ini bukan coto, apa namanya? Pisang epe. Salah satu kuliner tradisional Makassar pisang juga. epe. Ternyata enak karena tidak terlalu manis, juga tidak apa namanya, tidak mentah. Sedang, kalau buah itu mengkel sebutnya ya. Dibikin pipih gitu. Terus pakai gula, aduh mantap kali. Katanya tuh kalau di bahasa Jakarta mantuliti. Itu dia. Pisang epe memang Pisang salah satu epe, iya, kuliner Pak khas Mansur, Makassar. ya, tadi luar biasa, enak sekali. Untuk Tribuners mungkin Ketua Umum bisa jelaskan setelah tiba di Makassar selain dua agenda yang tadi dia sebutkan, apa saja itu? Ya, pertama tadi di temu gubernur di rumah jabatan, ngobrol, diskusi keadaan Sulawesi, soal pandemi, soal ekonomi, dampak daripada pandemi yang sekarang sudah jauh lebih bagus ya. Pandemi sudah bisa diatasi, ekonomi mulai tumbuh, dan banyak hal yang kami diskusikan. Baru tadi juga diajak makan pisang epe itu ya. Dan gubernur ini sama saya dekat, saya seperti adik kakak ya, beradik kakak, keluarganya itu teman-teman saya gitu. Oleh karena itu saya tidak apa namanya merasa seperti tamu, tapi memang sudah kenal lama ya, dan tahu apa namanya dengan apa yang dilakukan, yang dikerjakan untuk kebaikan masyarakat Sulawesi Selatan ya. Oleh karena itu kami datang tadi ya sudah berbaur seperti kerabat, seperti koleha ya, karena ada mitranya di provinsi dan sebagainya, agar bisa memperkuat program-program gubernur untuk menyukseskan mengatasi pandemi dan membangkitkan ekonomi lagi. Dari situ terus ke Pak Wali Kota. Wali Kota ini juga setiap datang ke Makassar ada sesuatu yang baru. Datang Makassar ada sesuatu yang baru. Artinya ini Wali Kota yang teruji menurut saya ya. Apa namanya, Pak Dhani ini sudah melewati perjuangan, berhasil jadi wali kota 2 kali, dan sekarang ini sedang giat-giatnya membangun, walaupun mengatasi pandemi sudah alhamdulillah, kata dia sudah 80-an lebih tuh herd immunity, dan vaksin 76%, artinya sudah sebetulnya bisa level 1 Makassar artinya. Juga sekarang membangkitkan ekonomi, dan ada konsep-konsep gagasan juga yang saya katakan berani. Juga tadi ditraktir makanan khas yang mie kering. Mie kering itu Di mana itu tuh? di rumah pribadinya. Kami ditraktir makan mie kering. Mie titi. Baru ada di sini. Berarti pisang epenya di rujak gubernur, mie titiknya di wali kota. Wali kota tambah kopi. Nah, kopinya rumah wali kota itu kopi robusta. Enak.
memang dia agak pahit dikit. Tapi Robusta itu memang khas Sulawesi ya. Kalau Jawa, Sumatera itu Arabica. Arabica itu agak asam sedikit. Nah, bayangin kopi Robusta ya agak pahit, ya kemudian habis makan mie kering itu coba minum kopi, wah terasa laki-laki minum kopi kan? Ini menarik ini Tum. Dari tadi Ketua Umum selalu memuji Sulawesi Selatan, itu poin saya. Iya. Tapi ini sudah mulai masuk sedikit di teknis soal kekuatan politik di Sulawesi Oh Selatan. iya. Dari tadi selalu memuji Sulawesi Selatan, tapi faktanya di pemilu 2019 kekuatan Partai Amanat Nasional di Sulawesi Selatan justru agak menurun. Biasanya 5 besar, tiba-tiba urutan ke-8. Seberapa penting sih Sulsel menurut? Oh penting sekali. Sebetulnya kita Sulsel nggak turun ya, suaranya tetap naik. Mungkin salah taktik sedikit ya. Ya, di perolehan kursi ya. Kursi tetap 3, DPR RI-nya 3. Hanya kita kemarin suaranya besar, cuman karena saudara Kahfi maju ke pusat di Kota Makassar hilang gitu. Izin Tum, saya jadi ada salah beda persepsi di sini. Yang saya tanyakan soal perolehan kursi DPRD Sulsel, sementara Ketua Umum membahas soal DPR RI. Iya, DPR RI panjang urutan signifikan. Iya, DPRD itu kita yang satu karena Kahfi maju Jakarta. Tidak dipersiapkan dengan baik calon yang di Makassar untuk provinsinya. Berarti jadi yang DPW ini harus kerja keras lagi. Terlalu pede saja. Terlalu pede. Pede kemarin karena suaranya lebih besar kita. Benar, suaranya besar tapi kursinya hilang gitu. Hilang satu. Iya, karena Kahfi harusnya di sini dapat, ini nggak dapat gitu. Tapi suaranya secara total lebih besar. Soal kekuatan politik di Sulsel ini, Partai Amanat Nasional salah satu partai di 3 khususnya pemilihan gubernur ya. Pemilihan gubernur terakhir 3 kali pilgub, partai usungnya selalu menang. Benar. Iya. Kemudian juga setelah hasil pertemuan dengan PLT Gubernur Sulsel tadi yang keluar dari teman-teman media, saya perhatikan di sejumlah headline itu ada janji dari Ketua Umum yang keluar akan menyiapkan Sudirman Sulaiman sebagai calon di 2024. Kita dukung penuh gubernur untuk mengatasi pandemi, memulihkan ekonomi. Oh, tidak terkait dengan pilgub kan masih panjang ya. Itu kerja dulu, kalau udah kerja bagus, prestasi bagus, berhasil, itu kata orang Bali otomatis ya kan. Nah, kerja dulu yang paling penting. Mudah-mudahan PLT Gubernur mendengar ini. Sehingga nanti kelihatan kan apa namanya itu elektabilitas dan sebagainya. Yang penting sekarang kita bicara pandemi selesai, ekonomi bangkit, itu dulu deh. Dari situ saya terus ada yang menarik, Pak Mansur. Saya diajak teman-teman ketemu Pure Cafe milenial. Itu konsep kafe zaman abad 21. Di mana itu tuh? Di mana tadi tuh? Mana? Jalan Unta. Karena di situ kafe itu sifatnya kolaborasi dan itu memenuhi persyaratan di zaman modern. Ada keterampilan, ada kreativitas, dan ada inisiatif. Jadi di situ ada tempat melukis, ada ini saya beli bajunya, ada tempat pakaiannya gitu ya. Ada makanan, kopi, ada musik, orang main musik, ada apa namanya itu potong rambut tuh, ada barbershop, ada yang bikin mural gitu ya. Jadi one stop cafe gitu. Dan itu memang ciri-ciri masyarakat abad 21, ada keterampilan, ada kreativitas, tapi ada inisiatif dan sifatnya kolaborasi. Nanti untung berapa ya kan? Dibagi bisa proporsional gitu ya. Itu kalau dikelola dengan baik, di manajemen dengan yang teratur yang bagus, itu bisa berkembang nanti menjadi besar dan bisa franchise gitu. Bisa buka di Jawa, bisa buka di Sumatera, di mana-mana. Kalau bisa dikelola dengan baik. Saya kira Starbucks dulu itu kan kopi di pasar ikan. Tapi bisa besar kalau dikelola dengan baik dan itu konsepnya bagus. Nah, dari situ saya baru sampai ke Tribun. Jadi ini udah keempat nih. Ini ada keempat. Selain besok akan bicara dipimpin oleh Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Sulawesi. Kemudian ada dengan pelantikan pengurus wilayah ya. Itu
Kemudian ya saya subuh sudah akan sholat subuh di Masjid Al Markas. Jadi jam 4 pagi sarapan di khas ini dulu, baru nanti ada beberapa agenda sampai besok siang. Mungkin ada 4 atau 5 lagi besok. Gitu Pak Mansur. Ya. Bang Sul, Tribuners bisa nggak tahu apa rencana menu sarapannya untuk besok? Sebelum kita bahas hal-hal seperti iya, ini teman-teman mau antar saya sarapan yang khas Makassar itu biasanya coto ya. Karena hari ini kan belum kena tuh. Tadi gubernur coto belum ada, coto Makassar itu. Ya. Bang Sul, ini di studio ada Pak Irfan, ada banyak pengurus PAN, ini ada Pak Kafi ketua DPD. Iya. Di hampir 10 menit, 15 menit di sini sudah 7 kali coto disebut. Ini coto ya. Tanda-tanda ya. Ada ya. Ini saya belum nih hari. Jadi coba pagi-pagi besok kita mencoba coto lah kira-kira. Ya, benar-benar. Dari coto pindah ke Muhammadiyah tadi Muhammadiyah. Dibahas soal persyarikatan ya. Iya. Karena Muhammadiyah itu lahir sebelum Republik. Muhammadiyah Pak Mansur bukan berjuang untuk Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah berjuang untuk Muhammadiyah iya, umat Islam iya, tapi berjuang untuk seluruh Indonesia. Makanya ingat sejarah 22 Juni Piagam Jakarta, 18 Agustus terjadi Pancasila. Itu usulan Muhammadiyah banyak sekali. Jadi Muhammadiyah melahirkan Republik. Oleh karena itu kalau Indonesia itu mustabil, maka kita harus di tengah. Nah, Islamnya itu modern Muhammadiyah, tradisional NU, tengah moderat dan berkemajuan, ya kan? Yang melahirkan Republik udah jelas tuh. Maka kita harus perlu perkuat, ya, perlu kita dukung. Nah, TNI Polri harus kompak, kemudian nasionalis harus solid. Kalau 4 ini, ya, di tengah ini kita kuat, maka kanan kiri gangguan nggak apa-apa. Ya kita bisa fokus, kita bisa kompak, kita bisa solid dan membangun Indonesia persatuan kuat. Dengan persatuan kuat kita bisa berdaulat, dengan kedaulatan itu kita bisa adil, dan adil itu kita bisa setara. Setara itulah tujuan kita merdeka, adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Maka setiap saya kemana saya mampir tuh ke ormas-ormas yang mendirikan Republik yaitu Muhammadiyah. Sepertinya konsep kebangsaan, kenegaraan yang dibahas Bang Sul tadi ini, saya teringat dengan hasil Rakernas kedua Partai Amanat Nasional. Bang Sul, salah satu rekomendasinya hasil Rakernasnya, yaitu Bang Sul Capres 2024. Begini, diserahkan kepada saya. Jadi saya punya kewenangan untuk menentukan penuh yang terbaik untuk pemimpin nasional yang akan datang. Termasuk kemungkinan nanti koalisi ya, tapi bisa koalisi siapapun diserahkan kepada sepenuhnya mandatnya pada ketua umum itu Pak Mansur ya. Bang Sul, ini juga yang banyak pertanyaan soal Partai Amanat Nasional. Kira-kira ini 2024 momen politik mungkin yang sangat tanda kutip sangat keras bagi PAN ya, mengingat saat ini Ketua Umum pertama Partai Amanat Nasional pindah haluan mendirikan partai baru. Mungkin di momen ini kita tidak akan membahas soal partai baru yang dimaksud, tapi seberapa potensial partai itu apakah mengurangi atau akan justru sebaliknya memperkuat? Partai politik itu tergantung pada kinerja kader-kadernya, nggak tergantung saya. Tidak Pak Hatta diganti ketua partai, ini kan saya juga besok meninggalkan partai, yang lain juga bisa meninggalkan partai, silih berganti itu biasa. Sebetulnya partai-partai lain juga ya berganti-ganti ya, seperti Golkar berganti-ganti. Jadi kinerja partai itu tergantung partai itu sendiri, kader-kadernya, bukan tergantung ketua umum saja, bukan bekerja partai politik itu kan kerja orang banyak gitu, bukan kerja satu atau dua orang. Jadi PAN tentu tidak hanya PAN, semua partai politik kompetisi pasti ketat. Bukan berarti bermusuhan, tapi berlomba-lomba untuk berbuat baik dalam rangka proses demokrasi ya. Berpartai kompetisi itu untuk memperkuat persatuan, bukan bermusuhan. Itu dulu Pak Mansur. Nah, tentu kita punya strategi masing-masing, kita punya cara, kita punya kelemahan, tetapi kita cari kekuatan yang lain. Partai lain mungkin kekuatan logistiknya luar biasa, tapi ada kelemahan lain gitu ya. Nah, antara lain saya malam ini udah 5 titik. Nah, itu salah satu resiko kami harus bekerja lebih keras, bekerja lebih banyak ya. Tentu teman-teman yang punya
logistik kuat mungkin cukup bagi-bagi logistik atau bagi-bagi iklan. Kami enggak, kami harus begini kerjanya. Ya, gerilya, rajin turun, rajin keliling, ketua umumnya, ketua wilayahnya, seluruh kader-kader kira-kira. Salah satu cara itu kami lakukan. Ya. Ini mungkin secara garis besar mungkin bisa disampaikan bahwa ketua umum saja keliling Indonesia setiap hari banyak titik, berarti lebih-lebih kader lagi harus aktif. Ya, jadi saya seluruh Indonesia keliling, Pak Mansur. Tentu provinsi juga begitu, kabupaten juga begitu, DPR RI juga begitu. Ya kami harus modal lebih capek dan kami menyampaikan pikiran-pikiran kita kepada masyarakat gitu. Karena begini, ini kita ini kan negara demokrasi, Pak Mansur. Judulnya demokrasi. Demokrasi itu akan sukses kalau kita demokratis. Demokratis itu artinya semua dilaksanakan secara demokrasi. Itu. Nah, demokrasi itu akan menghasilkan undang-undang yang juga demokratis. Nah, undang-undang demokratis itu akan menghasilkan sistem yang baik untuk demokrasi. Maka demokrasi yang seperti itu akan melahirkan social trust, saling percaya, akan menghasilkan saling mencintai, akan menghasilkan kesetaraan, akan menghasilkan harmoni. Itulah kita sebut civilized gitu. Tapi kalau demokrasi kita ngomong saja, prosedur saja, partai-partainya tidak demokratis. Nah, kami PAN saking demokratisnya, kursi juga ikut milih kemarin. Ya, itu. Jadi saking demokratisnya. Tapi ada juga kita demokrasi tapi partai itu nggak demokratis. Bagaimana bisa menghasilkan undang-undang yang demokratis gitu. Nah, kalau kita tidak demokratis, undang-undang tidak demokratis, sistem tidak demokratis, jadinya demokrasinya transaksional. Demokrasi transaksional menghasilkan kesenjangan, permusuhan, disorientasi, ya social distrust dan disharmoni. Nah, itulah yang kita alami sekarang. Nah, nanti publik akan menilai. Silakan menilai. Ya, saya meyakini sekarang masyarakat tidak hanya dicukup kasih uang 50.000 milih. Enggak, masyarakat sudah pintar sekarang. Milenial sudah mengerti. Ya, sudah mengerti mana yang baik, mana yang bagus, mana yang tidak, mana yang omong saja. Ya, nanti masyarakat akan menilai fakta dan realita. Karena sekarang sudah pakai sistem ini. Orang bisa Google, tanya, lihat omongan, lihat praktek, lihat kenyataan, ya. Ngomong demokratis, bagaimana dia berpartai, demokratis atau tidak. Jadi orang sekarang nggak gampang lagi. Nah, itu model kami, ya. Misalnya lagi kami semua, nanti dari 100%, kita 70% anak muda. Nanti kan dilihat. Masyarakat akan melihat, benar nggak nih partainya anak muda banyak? Gitu. Sekarang hampir kami pengurus DPP buka aja. Anak muda semua, gitu loh. Jadi orang akan melihat, karena kalau partai politik pasti kecap nomor 1. Tapi nanti orang akan lihat realita dan faktanya. Itu, ya, Pak Mansur. Jadi itu tergantung itulah, saya kira. Ya. Tribuners, sebenarnya masih banyak hal yang perlu dieksplorasi dari Ketua Umum DPP PAN, tapi mengingat waktu Bang Sul yang sangat terbatas, sebelum mungkin di akhir sesi ini, Bang Sul, ada pesan-pesan untuk terutama untuk kader PAN Sulawesi Selatan yang besok akan dilantik. Kemudian yang kedua, pesan Ketua Umum untuk seluruh kader PAN di Indonesia, mengingat siaran kita disiarkan di YouTube dengan 4,3 juta subscriber. Oh, luar biasa, banyak sekali. Baik, saudara-saudara, tentu kader partai, Tribuners, saya berpesan bantu masyarakat untuk mengatasi pandemi. Bantu pemerintah, bantu aparat, ya. Bantu semua pihak untuk mengatasi pandemi. Ini PR kita bersama. Pandemi mengajar kita mesti kerjasama, tidak bisa sendiri, tidak bisa sehat sendiri, tidak bisa hidup sendiri, tapi kita bersama-sama saling membantu, saling tolong-menolong. 2, bantu masyarakat yang kesulitan terdampak pandemi. Ya, yang kehilangan pekerjaan, yang kesulitan, sekuat tenaga yang kita bisa. Ya. Nah, yang terakhir untuk masyarakat Tribuners, ya. Ini tentu demokrasi, peran partai politik penting karena akan memilih masa depan. Oleh karena itu tentu partai politik bagus semua, pasti jualannya bagus semua. Lihat fakta dan realita. Ya, demokrasi akan menghasilkan civilized, kesetaraan, keadilan,
harmoni. Kalau demokrasi punya value, punya nilai, ya. Demokrasi punya nilai akan menghasilkan undang-undang yang demokratis, sistem yang demokratis. Gitu. Demokrasi yang nggak punya nilai jadi transaksional. Transaksional menghasilkan perpecahan, menghasilkan kesenjangan, disharmoni, distrust, ya, dan bisa membuat kita pecah, mulai dari pusat sampai ke desa. Itu jadi sekarang ada kampret, ada cebong, ini harus kita akhiri. Oleh karena itu, saya berharap publik, masyarakat bisa menilai mana yang betul-betul berjuang demokrasi untuk menghasilkan sistem yang demokratis, sistem yang baik dengan penuh nilai, atau demokrasi yang transaksional, rakyatlah, saudaralah yang akan memutuskan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Pak Mansur. Ya, demikian Tribuners, bincang politik kita dengan Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional. Redaksi juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Bang Sul. Sama-sama. Terima kasih banyak juga kepada Ketua DPP Partai Amanat Nasional Pak Sabul Kaki, Ketua Bapilu Andi Muhammad Irfan Abe, dan seluruh anggota fraksi Partai Amanat Nasional yang hadir malam ini. Demikian, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak.